Tak ada yang mengira bahwa malam Selasa itu akan berubah menjadi malam penuh teriakan, kepanikan, dan kesedihan. Langit Jakarta baru saja berganti warna menjadi gelap keungu-unguan saat bau hangus pertama kali tercium dari dalam lorong kios elektronik paling ujung pasar Taman Puring. Pakupin bundar waktu menunjukkan pukul 19.27 WIB ketika seorang pedagang tas bekas bernama Pak Mulyadi merasa udara mulai panas tak biasa. Ia melihat asap tipis mengepul dari balik terpal kios sebelah. Awalnya ia berpikir itu hanyalah seseorang yang membakar sampah plastik. Hal yang kadang masih terjadi di pasar lama ini. Namun, dalam 5 menit, asap berubah menjadi kobaran. Api menjilat plafon seng kios elektronik bernama Makmur Jaya. Tak butuh waktu lama sebelum semua orang di blok itu sadar. Ini bukan api kecil. Ini kebakaran besar. Pelar 2, lari. Api. Api. Teriakan pertama datang dari Pak Mulyadi sendiri. Ia berlari menyusuri lorong pasar sambil berteriak keras. Kebakaran! Kebakaran! Ibu-ibu pedagang sembako sontak panik. Beberapa mengangkat karung beras, sisanya menyiram dengan air galon yang tersisa. Sementara itu, sebagian besar pemilik kios elektronik tak sempat menyelamatkan barang karena kios mereka terkunci dari dalam. Mereka biasanya pulang lebih awal. Seorang pemuda kurir ekspedisi bernama Dion, yang sedang mengambil paket dari dalam pasar, berinisiatif memecahkan gembok menggunakan palu yang ia temukan di toko alat. Ia berhasil membuka 2 kios, namun harus mundur saat api menyambar salah satu gulungan kabel besar. Saya cuma ingin bantu, tapi apinya cepat banget. Bahkan kabel dan besi pun langsung leleh. Kata Dion sambil batuk-batuk karena asap. Pemadam kebakaran tim pemadam datang. Tapi, pukul 19.47 WIB, 4 unit pertama dari Dinas Pemadam Kebakaran tiba. Disusul 6 unit tambahan 15 menit kemudian. Namun, akses menuju pasar Taman Puring yang sempit dan dipenuhi kendaraan parkir liar membuat mobil damkar kesulitan merapat. Salah satu mobil bahkan harus memundurkan diri dan mencari jalur memutar melalui Jalan Trunojoyo. Kepanikan meningkat. Asap hitam pekat membumbung hingga puluhan meter. Suara dentuman terdengar beberapa kali dari dalam kios elektronik, akibat ledakan kecil aki dan tabung gas kecil yang ikut terbakar. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menutup mulut dan menunduk dalam kepiluan. Pedagang yang kehilangan segalanya. Pak Darto, pria berusia 62 tahun, dikenal sebagai pedagang sandal kulit murah di sisi selatan pasar. Ia berdiri mematung di depan kiosnya yang kini tinggal rangka hangus. Tangannya bergetar sambil memegang lemari kas yang tak sempat ia bawa kabur. Ini semua hasil tabungan saya dan almarhum istri. Saya mau mulai lagi dari mana? Katanya pelan, sebelum akhirnya terduduk dan menangis keras di aspal yang masih hangat karena api. Tak jauh dari situ, seorang ibu muda bernama Bu Ningsih kehilangan kios aksesoris kecilnya yang baru dibuka 3 bulan lalu dengan modal pinjaman koperasi. Saya belum sempat bayar cicilan bulan ini, semua habis, katanya dengan wajah penuh abu. Korban luka dan keajaiban di tengah api. Tercatat 3 korban luka ringan, termasuk 1 anak kecil yang terjebak saat ikut ibunya menutup kios. Beruntung ia ditemukan oleh relawan yang berani masuk di tengah kobaran api, karena mendengar suara tangis dari bawah meja. Salah satu petugas damkar juga mengalami kelelahan dan sesak, karena kehabisan oksigen saat mencoba menyemprot api dari sisi dalam. Ia segera dilarikan ke RSUD Fatmawati dan dinyatakan stabil pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tanda tegangan tinggi penyebab diduga korsleting, tapi ada yang janggal? Menurut keterangan awal dari pihak kepolisian, kebakaran kemungkinan besar disebabkan oleh korsleting listrik di kios elektronik yang memang dikenal sering menggunakan sambungan kabel bertumpuk. Namun, ada cerita beredar dari beberapa pedagang yang mengaku melihat kilatan api yang besar dan tiba-tiba. Bahkan salah satu mengatakan mendengar suara seperti ledakan kecil sebelum api membesar. Kayak bukan cuma korsleting, Mas. Seperti ada yang nyamber gitu, langsung meledak. Tapi walah-walam, saya nggak tahu pastinya, kata seorang saksi. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah ada faktor kelalaian yang lebih besar, atau bahkan sabotase? Saat ini, tim forensik dan penyelidikan dari Polres Jakarta Selatan telah turun tangan. Patah hati tangis, doa, dan harapan. Malam itu ditutup dengan iringan doa bersama di sisi pasar yang masih aman. Puluhan warga dan pedagang berkumpul menyalakan lilin, mendoakan agar tidak ada korban jiwa dan mereka diberi kekuatan untuk bangkit kembali. Di media sosial, tagar seperti Pray for Taman Puring,
pedagang bangkit, dan pasar terbakar langsung trending. Beberapa selebriti dan publik figur menyatakan dukungan moral dan akan melakukan penggalangan dana untuk para pedagang korban kebakaran. Pemerintah daerah telah menyiapkan posko bantuan dan rencana relokasi sementara. Namun jelas, luka ini akan sulit sembuh. Bukan hanya luka fisik, tapi luka di hati mereka yang selama puluhan tahun menjadikan Taman Puring sebagai tempat mencari nafkah, berbagi tawa, dan menggantungkan harapan.